Rica, kamu tuh kayak sinyal wifi. Kalau dijelasin nyambung bentar, terus hilang lagi deh. Benar, tapi tenang, aku juga pusing antara presidensial sama pemerintahan. Kedengarannya mirip, tapi ternyata beda jauh. Ya banyak yang salah paham. Ini harus dijelasin ya. Kalau sistem presidensial kayak di Indonesia, presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung sama rakyat dan masa jabatannya tetap. Tungguin presiden itu kayak saja dong, punya kekuatan penuh. Enggak juga Bang Bintang, Presiden tetap diawasi DPR biar melakukan undang. Ada pembagian kekuasaan, legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Iya, jadi presiden nggak bisa asal bilang mulai besok semua warga wajib makan tahu tempe setiap hari. Kalau gitu bagus juga sih, biar harga tempe nggak naik. Nah, kalau sistem parlementer beda lagi. Di situ yang jadi kepala pemerintahan bukan presiden, tapi perdana menteri. Kayak begitu ya, presiden cuma simbol perdana, menteri yang cerdas. Berarti presiden di parlementer cuma buat orang kita dalam bersamin ya. Hahaha, bisa dibilang gitulah. Presiden bisa berperan seremonial. Dan Perdana Menteri dipilih oleh parlemen. Kalau parlemen udah nggak percaya bisa diganti. Waduh, serem juga ya, jadi kayak hubungan pacaran, kalau nggak cocok langsung putus. Benar tuh, tapi kalau di sistem presidensial kayak nikah kontrak 5 tahun, mau cocok atau enggak harus dijalani dulu. Aduh, kalian ini. Tapi benar sih, dua sistem itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang penting dua-duanya sama-sama buat ngatur negara biar rakyatnya sejahtera. Kalau gitu, aku pilih sistem hakim Indonesia punya. Itu pasti bikin rakyat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Syafrina. Saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia mengenal sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang kepala negaranya presiden dan presiden juga berperan sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau melalui lembaga pemilih dan masa jabatannya tetap. Ciri-ciri sistem presidensial. Pertama, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Ketiga, masa jabatan presiden tetap, tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen kecuali melalui mekanisme khusus. Keempat, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, bukan oleh parlemen. Kelima, kekuasaan eksekutif terpisah dari legislatif. Contoh negara yang menggunakan sistem presidensial. Yang pertama Indonesia, yang kedua Amerika Serikat, yang ketiga Filipina, yang keempat Brasil, yang kelima Argentina. Sistem presidensial di Indonesia. Setelah reformasi dan amandemen Undang-Undang 1945, Indonesia resmi menggunakan sistem pemerintahan presidensial dengan ciri pertama, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, presiden tidak bertanggung jawab pada DPR, tetapi harus bekerja sama dengan DPR dalam pembuatan undang-undang. Ketiga, menteri bertanggung jawab kepada presiden. Assalamualaikum, halo semuanya. Saya sebagai Napilia Putri akan menjelaskan mengenai sistem parlementer. Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang sistem parlementer? Kalau begitu, di video kali ini saya akan menyampaikan tentang pengertian parlementer, ciri-cirinya, contoh negara yang menggunakannya, serta bagaimana gambaran dari sistem parlementer itu. Tanpa berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif berasal dari dan bertanggung jawab kepada parlemen. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan kepala negara biasanya Raja atau Presiden yang sifatnya seremonial. Ciri-ciri sistem parlementer: 1. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen. 2. Kepala negara terpisah atau Raja atau Presiden, sifatnya simbolis atau seremonial.
3. Kabinet dibentuk oleh Perdana Menteri berdasarkan dukungan mayoritas di parlemen. 4. Eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. 5. Parlemen dapat menjatuhkan pemerintah melalui mosi tidak percaya. Contoh negara yang menggunakan sistem parlemen adalah 1. Inggris, 2. Jepang, 3. Belanda, 4. Malaysia, 5. Australia, 6. Kanada. Gambaran sederhana dari sistem parlementer. Rakyat memilih anggota parlemen, parlemen memilih Perdana Menteri, Perdana Menteri membentuk kabinet, pemerintah harus mempertahankan dukungan mayoritas di parlemen agar tetap berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kalicara Fanda Hirni Sejadi dari kelas 84 SMP Negeri 42 Pekanbaru. Kalicara akan menjelaskan perbedaan dari sistem presidensial dan sistem parlementer. Kepala negara dan pemerintahan dari sistem presidensial yaitu presiden. Kepala negara dari sistem parlementer dipisahkan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Hubungan eksekutif legislatif dari sistem presidensial, keduanya independen dan terpisah. Hubungan eksekutif legislatif dari sistem parlementer, eksekutif bertanggung jawab dan bergantung penuh pada dukungan mayoritas parlemen. Masa jabatan dari sistem presidensial, eksekutif memiliki masa jabatan tetap. Masa jabatan dari sistem parlementer, masa jabatan kabinet tidak pasti, dapat berakhir kapan saja jika tidak mendapat kepercayaan dari parlemen. Stabilitas dari sistem presidensial cenderung lebih stabil karena masa jabatan eksekutif tetap. Stabilitas dari sistem parlementer kurang stabil karena pemerintahan bisa jatuh sewaktu-waktu. Contoh negara dari sistem presidensial yaitu Indonesia dan Amerika Serikat. Contoh negara dari sistem parlementer yaitu Inggris dan Australia. Halo, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem presidensial dan sistem parlementer. Disimak baik-baik ya. Kelebihan sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem presidensial. 1. Kestabilan pemerintahan tinggi. Masa jabatan presiden tetap dan tidak mudah dijatuhkan oleh parlemen. 2. Kekuasaan eksekutif dan legislatif terpisah jelas, mengurangi dominasi salah satu lembaga dan menciptakan checks and balance. 3. Pemimpin dipilih langsung oleh rakyat, memberikan legitimasi kuat pada presiden. 4. Kebijakan lebih konsisten, karena pergantian pemerintahan tidak sering terjadi. 5. Dorongan akuntabilitas individu. Presiden bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan dengan jelas. Sistem parlementer. 1. Pemerintahan lebih responsif. Jika pemerintah tidak bekerja baik, parlemen bisa mengganti Perdana Menteri. 2. Kerjasama eksekutif dan legislatif lebih harmonis karena Perdana Menteri dipilih dari partai mayoritas di parlemen. 3. Pengambilan keputusan lebih cepat. Konflik antara eksekutif dan legislatif lebih sedikit karena keduanya berasal dari satu kondisi. 4. Pemilu dapat digelar sewaktu-waktu untuk mengakhiri kebuntuan politik. 5. Kontrol parlemen lebih kuat karena parlemen dapat mengawasi, mengoreksi, bahkan menjatuhkan pemerintah. Kekurangan sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem presidensial. 1. Proses pengambilan keputusan lebih lambat karena presiden dan legislatif terpisah. 2. Potensi kebuntuan politik ketika pemerintah dan parlemen berbeda dukungan. 3. Masa jabatan presiden tetap sehingga sulit diganti walaupun kinerja buruk. 4. Biaya pemilu lebih besar karena pemilihan presiden dan legislatif dilakukan terpisah. 5. Kekuasaan presiden bisa terlalu kuat sehingga rawan penyalahgunaan jika tidak diawasi. Sistem parlemen. 1. Pemerintahan tidak stabil karena bisa jatuh kapan saja melalui mosi tidak terpercaya. 2. Perdana Menteri tidak dipilih langsung oleh rakyat sehingga legitimasi tidak dipertanyakan.
3. Dominasi partai mayoritas menyebabkan suara oposisi kurang kuat. 4. Sering terjadi pergantian kebijakan karena sering pergantian pemerintah. 5. Koalisasi rapuh atau jika multipartai yang dapat menghambat kerja pemerintah.